Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizal Hamdani dari kelas PGMIA dengan NIM 203200009. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang malaikat. Jadi, pengertian dari malaikat menurut bahasa atau etimologi, malaikat berarti utusan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, malaikat berarti sosok yang lemah lembut atau halus yang diberikan kemampuan menyerupai beragam bentuk makhluk yang berbeda yang bertempat tinggal di langit. Malaikat merupakan makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya, senantiasa menyembah dan tidak pernah mendurhakai perintah Allah, senantiasa melakukan apa yang diperintah pada mereka. Malaikat adalah makhluk yang tidak ada seorang pun mampu menghitung jumlahnya atau jumlah mereka, kecuali Allah, karena begitu banyaknya yang tidak ada satu tempat pun dengan jarak 4 jari dari langit kecuali di situ ada malaikat yang senantiasa bersujud atau berdiri, sebagaimana Baitul Makmur di langit ketujuh setiap hari dimasuki 70.000 malaikat. Kemudian mereka tidak dapat kembali masuk lagi karena begitu banyaknya. Kemudian tujuan diciptakannya malaikat adalah untuk senantiasa taat dan melaksanakan perintah dari Allah. Di antara sifat dari malaikat adalah yang pertama, tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi malaikat itu dijelaskan tidak berjenis kelamin. Kemudian selalu takut dan taat kepada Allah dan tidak mendurhakainya. Kemudian yang ketiga adalah selalu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Kemudian yang keempat adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hewan atau hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah mempunyai sifat malu. Jadi malaikat juga memiliki sifat malu seperti manusia. Kemudian mampu merubah wujudnya seperti yang dikehendakinya, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya nur. Kemudian tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya atau diperintahkan oleh Allah. Kemudian merasa bahagia dan mendoakan orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini biasanya terdapat pada bulan Ramadan, yang disebut malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian selalu memintakan ampunan terhadap orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Yang terakhir adalah bertugas menjaga janin, meniupkan roh pada manusia yang menulis takdir rezekinya, amalnya, dan hisabnya celaka atau bahagia. Kemudian berikutnya adalah macam-macam dan tugas malaikat. Saking banyaknya malaikat itu tidak bisa kita pahami dengan semuanya, tapi yang bisa kita pahami dan kita ketahui adalah 10 malaikat dengan tugasnya. Malaikat 10 tersebut berawal dari Jibril sampai dengan
Ridwan. Di antaranya malaikat tersebut adalah yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas membawa wahyu kepada Rasul dari kalangan manusia dan karena dia sangat amanah. Yang kedua adalah Mikail atau malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberi tugas untuk mengurus hujan dan tanaman-tanaman yang darinya Allah menciptakan rezeki di dunia ini. Bisa disebut juga malaikat ini adalah pembagi rezeki. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Menurut para ulama, malaikat ini adalah malaikat yang meniup sangkakala atau malaikat meniup sangkakala. Yang keempat adalah malaikat Malik. Jadi malaikat Malik diciptakan sebab mereka atau sebab murkanya Allah pada orang-orang durhaka. Jika malaikat Malik tersebut membentuk neraka, niscaya apinya akan saling memakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi malaikat Malik ini disebut dengan malaikat penjaga pintu neraka. Kemudian nomor 5 adalah malaikat Ridwan. Malaikat ini adalah kebalikan dari malaikat Malik, yaitu malaikat Ridwan memiliki tugas sebagai penjaga pintu surga. Yang kemudian adalah nomor 6 dan 7 malaikat Munkar dan Nakir. Tugas dari malaikat Munkar Nakir adalah sebagai penanya dalam kubur. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat maut atau malaikat Israel. Malaikat ini bertugas sebagai pencabut nyawa. Kemudian malaikat Raqib. Tugas dari malaikat Raqib adalah mencatat amal baik manusia. Kemudian ada malaikat Atid, yaitu kebalikan dari malaikat Raqib, yaitu malaikat Atid adalah malaikat yang mencatat amal buruk manusia. Kemudian malaikat pembawa rahmat. Definisi dari malaikat pembawa rahmat adalah para malaikat yang bertugas mendoakan ampunan dan menjemput ruh orang beriman ketika ajalnya tiba. Para malaikat itu ketika menjemput ruh orang beriman memiliki wajah yang putih bercahaya seperti matahari dengan membawa kain sutra atau kain kafan berwarna putih dari surga yang beraroma harum. Dasar dari penjelasan tersebut adalah terdapat dalam ayat Al-Quran yang menerangkan tentang malaikat pembawa rahmat, yaitu surat Al-Mursalat ayat 1 yang berbunyi wal mursalati urfu, yang artinya demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Kemudian dilanjutkan pada surat Al-Mursalat ayat 3 yang berbunyi wan nasiroti nasroh, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Kemudian dilanjutkan pada ayat keempat surat Al-Mursalat yang berbunyi falfariqoti korko, yang artinya dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Malaikat pembawa rahmat dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Mursalat ayat 3. Berikut adalah tafsir atau penafsiran dari surat Al-Mursalat ayat 3. Yang pertama adalah tafsir dari Ibnu Katsir. As-Sauri telah meriwayatkan
dari Salmah ibnu Kahi, dari Muslim al-Batin, dari Abu Abidain yang mengatakan bahwa aku pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud tentang mana mursalat uruf yang angina. Hal yang sama dikatakan oleh sehubungan dengan mana firman-Nya, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Kemudian yang kedua adalah tafsir dari Kemenak atau Kementerian Agama. Malaikat pembawa rahmat adalah malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat yang mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga adalah malaikat pembawa azab. Malaikat pembawa azab adalah para malaikat yang bertugas menjemput ruh orang kafir ketika ajalnya tiba. Para malaikat orang kafir ketika ajalnya tiba, para malaikat itu memiliki perangi yang keras dan kasar, serta wajah yang hitam pekat, dan membawakan kafan yang kasar dari neraka yang beraroma busuk. Ayat yang mengenai malaikat pembawa azab adalah pada surat Al-Hud ayat 77 yang berbunyi, walamma ja'at rusuluna lutoshi'a bihim wadoko bihim dar wa qala hada yaumu adil ba, yang memiliki arti dan tatkala datang utusan-utusan kami atau para malaikat itu kepada ruh, ia merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan ia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang memiliki ketaatan, kekuatan yang patuh pada perintah Allah. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, senantiasa menyembah kepada Allah dan tidak pernah menurhakai perintah Allah, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat memiliki tugas masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintah dari Allah yang tidak pernah membangkangnya. Malaikat rahmat adalah para malaikat yang bertugas mendoakan ampunan dan menjemput roh bagi orang-orang yang beriman ketika ajalnya sudah tiba. Sedangkan malaikat azab merupakan malaikat yang bertugas menjemput ruh orang kafir ketika ajalnya tiba. Para malaikat orang kafir ketika ajalnya sudah dekat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.